Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, serta selamat malam juga untuk ibu dosen. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Resma Rumailah dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1, kelas malam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen, yakni Ibu Eva Fauziana, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sebuah materi manajemen dari sesi 1 sampai sesi 7 lewat tugas vlog YouTube yang telah ibu dosen berikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi manajemen sesi pertama, yaitu tentang dasar-dasar manajemen. Teman-teman tahu nggak sih apa itu manajemen? Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam manajemen juga harus ada yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik SDM maupun faktor produksi lainnya, seperti SDA, keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Teman-teman juga harus tahu maksud dari manajemen yang efektif dan efisien itu bagaimana sih? Nah, di sini ada penjelasan manajemen yang efektif menurut Peter F. Drucker. Manajemen yang efektif yaitu mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan manajemen yang efisien menurut Peter F. Drucker yaitu mengerjakan pekerjaan benar. Itu perbedaannya. Yang ketiga, directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh. Yang keempat, C, controlling, yaitu untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target. Manajemen juga mempunyai fungsi, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan, bisa disebut juga planning. Yang kedua, fungsi manajemen yaitu pengorganisasian, bisa disebut juga organizing. Yang ketiga, fungsi manajemen yaitu pengimplementasian, disebut juga dengan directing. Yang keempat, fungsi pengendalian atau pengawasan, disebut dengan controlling. Fungsi manajemen bisa disebut juga dengan PODC yang tadi saya sebutkan 4 tadi. P sebagai plan, yaitu upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa datang, menentukan strategi dan taktik yang tepat. Yang kedua, O, organizing, yaitu bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dalam manajemen juga ada beberapa kegiatan serta fungsinya, yaitu yang pertama, kegiatan dalam fungsi manajemen untuk fungsi perencanaan planning. Yang pertama, tujuan dan target bisnis. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, standar indikator keberhasilan dan pencapaian. Yang kedua, kegiatan dalam fungsi manajemen untuk fungsi organizing. Yang pertama, alokasi sumber daya. Yang kedua, rumusan tugas. Yang ketiga, penetapan tugas. Yang keempat, penetapan prosedur. Yang kelima, struktur organisasi. Yang ketiga, kegiatan dalam fungsi manajemen untuk fungsi directing, yaitu proses kepemimpinan. Yang kedua, bimbingan dan motivasi. Ketiga, tugas dan penjelasan rutin. Yang keempat, kebijakan dan SOP. Yang keempat yaitu kegiatan dalam fungsi manajemen untuk fungsi controlling, itu ada 3.
Yang pertama, evaluasi keberhasilan. Yang kedua, langkah klarifikasi dan koreksi. Yang ketiga, alternatif solusi untuk masalah. Dan juga ada fungsi operasional dari manajemen, yaitu manajemen SDM. Yang kedua, manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan. Oke, akan saya jelaskan satu persatu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, manajemen SDM juga bisa disebut dengan sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita kualitas yang konstan. Ada satu lagi, yaitu manajemen informasi, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memastikan bisnis bertahan hingga jangka panjang dengan menyediakan yang pertama, informasi internal dan eksternal, yaitu informasi dari dalam atau dari luar. Yang kedua, adaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, penyediaan informasi bisnis. Oke, yang kedua, manajemen produksi, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi produksi output berupa barang dan jasa. Oke, yang ketiga, yaitu manajemen pemasaran, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang pertama, yaitu survei konsumen. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, penjualan. Yang keempat, distribusi. Selanjutnya, manajemen keuangan, yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis sama dengan atau profit. Yang pertama, perencanaan modal. Yang kedua, alokasi modal. Yang ketiga, kontrol penjualan produk. Oke, lanjut ke sesi yang kedua, yaitu tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Teman-teman tahu nggak sih apa arti manajer? Pasti belum tahu kan? Manajer itu adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh pengemban tugas. Selanjutnya, keahlian manajemen terdiri dari teknis, komunikasi, konseptual, dan terakhir, pengambilan keputusan. Lanjut, keahlian manajemen yang pertama, yaitu manajemen global. Keahlian manajerial yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara, tapi juga untuk negara bahkan budaya. Yang kedua, teknologi. Ahli dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Dan juga ada tingkatan manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama, top management, yang kedua, middle management, yang ketiga, supervisory atau first line management, yang terakhir, yang keempat itu non-supervisory management. Oke, kita lanjut pada sesi yang ketiga, yaitu tentang lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib perhatikan faktor lingkungan terkait, terdiri dari internal, yaitu faktor dari dalam. Yang kedua, eksternal, yaitu faktor dari luar. Juga ada mikro, yang berpengaruh langsung. Yang terakhir, makro, yaitu tidak berpengaruh langsung. Terus akan saya jelaskan lingkungan internal organisasi. Yang pertama yaitu owner. Owner itu apa?
Owner itu adalah pemilik sah akibat adanya penyertaan modal, ide, atau ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah. Yang kedua, Board of Director, yaitu tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi, bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga, Employees, yaitu merupakan unsur DSM yang sangat dominan, jumlah paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Yang keempat yaitu lingkungan fisik, yaitu sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Selanjutnya lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama itu customer, yaitu secara langsung memanfaatkan dan menggunakan produk atau jasa perusahaan yang menimbulkan profit bagi perusahaan. Yang kedua, kompetitor, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama, merupakan tantangan dan ancaman bagi bisnis. Yang ketiga, supplier, yaitu pemasok bagi bahan baku untuk proses produksi. Perlu dijaga dan diorganisir dengan baik agar efektif dan efisien. Yang keempat, strategi partner, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang berbeda tapi jadi mitra yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima yaitu regulator, yaitu pihak yang berkepentingan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang aman, adil, dan seimbang. Yang keenam yaitu pemerintah. Tiap perusahaan perlu memahami arah kebijakan yang diambil oleh perintah, dampaknya bagi kegiatan bisnis dan peluang yang timbul. Selanjutnya itu ada berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, ekspor-impor. Yang kedua, lisensi. Yang ketiga, partner strategis atau disebut juga International Strategic Alliance. Yang keempat, investasi langsung. Oke, kita lanjut ke materi bab keempat, yaitu lanjutan dari materi bab kedua. Pembahasannya itu sama, jadi langsung kita tarik kesimpulannya, yaitu manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Dan istilah manajer direpresentasikan oleh istilah lain seperti presiden, ketua, wapres, waketu, dan kabak. Selanjutnya, keahlian dalam manajemen itu diperlukan agar para manajer dapat menjalankan fungsinya. Teknis, konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, pengaturan waktu. Selanjutnya tingkatan manajemen itu seperti top manajemen, middle manajemen, supervisory, dan non-supervisory. Manajemen, pengetahuan dan pengalaman perlu dikuasai secara kebersamaan. Ilmu manajemen, sisi sains dan sisi seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Di sini juga ada jenis-jenis tujuan. Tujuan di sini itu untuk yang pertama, 1. Tujuan strategis, 2. Tujuan taktis, yang ketiga tujuan operasional. Selanjutnya beberapa jenis rencana. Yang pertama, rencana strategis jangka panjang. Yang kedua, rencana strategis jangka menengah. Yang ketiga, rencana operasional. Oke, lanjut ke sesi kelima, yaitu tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini ada yang namanya planning, yaitu proses dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Ini menurut Robbins dan Coulter 2002. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Ini menurut Robbins dan Coulter. Contohnya seperti arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir perubahan, dan standar kualitas. Selanjutnya persyaratan perencanaan. Yang pertama, faktual atau realistis. Yang kedua, logis dan rasional. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, komprehensif.
Span network di sini itu terdiri event, activity, time, dan critical path. Selanjutnya di sini juga ada penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan terdiri dari memahami masalah dan penyelesaian masalah. Yang kedua, masalah dan gejala. Yang ketiga, memahami keputusan. Pengambilan keputusan, faktor lingkungan dan pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan saat keadaan tidak pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Selanjutnya juga ada namanya beberapa jenis rencana dan segi frekuensi penggunaan. Yang pertama, single as plans. Yang kedua, standing as plans. Selanjutnya, beberapa pendekatan dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, MBO, Management by Objectives. Yang dimaksud dari HBO, Management by Objectives, yaitu seperti yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan. Yang kedua, adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu dari Peter F. Drucker. Alat bantu perencanaan terdiri dari flow chart, yang kedua Gantt chart, yang ketiga part network. Jenis strategi itu ada 3. Yang pertama corporate level, yang kedua business level strategi, yang ketiga fungsional level strategi. Selanjutnya melakukan manajemen strategi. Proses penyusunan strategi. Yang pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua, analisis situasi internal dan eksternal. Yang ketiga, pemilihan strategi. Oke, lanjut sesi ke-6, yaitu manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategis di sini yaitu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya. Selanjutnya di sini ada komponen strategi. Yang pertama yaitu kompetensi yang berbeda, yaitu kelebihan atau nilai unik perubahan dibanding kompetitor. Contohnya, Amazon.com menjual buku secara online di seluruh dunia. Yang kedua, ruang lingkup, yaitu lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Yang ketiga, distribusi sumber daya, yaitu bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi manajemen yang terakhir, yaitu yang ke-7, yaitu pembahasannya tentang desain dan struktur organisasi. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu teman-teman, apa sih desain, apa sih yang namanya struktur. Saya kasih tahu ya, desain itu merupakan proses perkembangan, hubungan, dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur yaitu merupakan hasil dari proses desain yang merupakan suatu kegiatan bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Oke, pembahasan kali ini tentang materi manajemen sudah selesai dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya, saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita lanjut ke konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi.
Ada 4 pilar pengorganisasian yang perlu kita tahu teman-teman, yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua pengelompokan pekerjaan, yang ketiga penentuan mekanisme antar bagian, yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Apa tuh? Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Yang ketiga, teknologi. Yang terakhir itu lingkungan. Selanjutnya ada pendekatan dalam proses departementalisasi, yaitu yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk. Yang ketiga, pendekatan pelanggaran. Yang keempat, pendekatan geografis, dan terakhir pendekatan hard tricks.